Shalom. Amang inang, kita akan masuk dalam ibadah pertanyaan online. Mari kita persiapkan Alkitab dan buku hende kita masing-masing. Kita bersaat teduh sejenak. Kita berdoa. Amin. Kita angkat lagu pujian Marede Mahita. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharui oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ta puji Tuhan ta Marede Mahita.
epistel di ibadah pertanyaan kita, yaitu Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ayat 7. Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kita baca secara responsorial. Demikian disebut. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yehuda selesai dibusui pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan Maderisi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantara Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, pada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anak laki-laki dan carikanlah suami bagi anak perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Amin. Mari kita tapuji ma Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Selamat malam Amang Inang. Semoga Amang Inang semuanya di dalam keadaan sehat ya. Tetap penuh dengan sukacita karena hari Minggu ini kita akan berpesta, pesta Godilon. Jadi firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini dalam pertanyaan kita didasarkan terhadap kitab Yakobus. Yakobus pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua Bang Inang. Mari kita dengarkan dengan sukacita. Demikian firman Tuhan.
Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikian firman Tuhan. Amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salahkah orang Kristen menjadi kaya? Salahkah Amang inang? Salahkah orang Kristen, orang percaya yang percaya kepada Yesus menjadi kaya? Tidak ya? Benar. Tidak salah orang Kristen menjadi kaya. Lantas apa yang dimaksud oleh Yakobus dalam khotbah hari ini? Apa maksud Yakobus di dalam khotbah hari ini? Karena dalam ayat 1 dikatakan dengan jelas, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya. Orang-orang kaya ada di situ kata jamak banyak. Orang-orang kaya katanya di situ. Maksud Yakobus di situ apa maksudnya? Lalu kemudian kalau ditanya kepada kita, bolehkah orang Kristen menjadi kaya? Tentu boleh. Dan firman hari ini bukan melarang orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus untuk menjadi kaya raya. Bukan. Tetapi bagaimana orang menjadi kaya dengan jalan yang benar. Dia menjadi kaya dengan jalan yang benar. Dia menjadi kaya karena Tuhan yang memberkati. Karena Tuhan yang berkenan, karena Tuhan yang melimpahkan itu dalam kehidupannya. Oleh sebab itu firman ini mau menghantar kita. Jangan fokuskan hidupmu pada kekayaan dunia dan meninggalkan Yesus. Jangan. Jangan fokuskan hidupmu untuk mengumpulkan harta di bumi dan kamu kehilangan Yesus. Dan jangan fokus hanya mencari harta kekayaan di bumi yang akan habis dimakan ngengat, tetapi kamu menjadi lupa untuk mencari dan mengumpulkan harta yang kekal. Apa itu? Sorga. Jangan sampai kita lupa untuk mengumpulkan harta yang kekal, sorga itu. Oleh sebab itu amak inang yang dikasihi Tuhan Yesus, khotbah ini mau menggambarkan kehidupan orang kaya yang menindas kehidupan orang-orang miskin. Jadi firman hari ini ditujukan kepada orang-orang kaya yang hidupnya menindas orang-orang miskin. Situ jelas dikatakan di ayat 4, ayat 5 dan ayat 6. Dikatakan di situ, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Jadi banyak buruh yang bekerja pada orang kaya itu, tapi orang kaya itu menahan hasil. Orang kaya itu menahan gaji, orang kaya itu menahan upah, sehingga para upahan itu menjerit karena kesakitan. Memang kaya, dia kaya, mengumpulkan banyak harta, dan dia menahan upah, dia menahan gaji, dia menahan pemberian upah yang sudah bekerja, dia tahan itu. Dan Tuhan tidak berkenan itu bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jangan kumpulkan kekayaan
karena hasil dari tangisan dan penindasan orang-orang susah. Amang inang, jauhkan itu dari sikap kita, jauhkan itu dari tujuan hidup kita, jauhkan itu dari fokus kehidupan kita. Jangan kita menjadi kaya karena kita menindas orang lain, jangan kita menjadi kaya karena kita membuat orang menangis, menderita kesakitan. Karena itu tidak berkenan bagi Tuhan. Dan Allah akan mendatangkan hukum bagi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang demikian. Allah akan mendatangkan hukum bagi orang-orang yang melakukan perbuatan yang demikian. Amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin kita ingat dengan lagu kor, satu judul kor yang syairnya mengatakan demikian. Unang lalap di arta portibion, sobinoto marujumon. Tahu kita kan? Tetehong ma ayat na singkati 2-3 ya. Unang lalap di arta portibion, sobinoto marujumon. Artinya jangan hanya berfokus di harta di bumi ini. Sebab apa? Sebab kekayaanmu itu akan busuk, pakaianmu itu akan dimakan ngengat, emas dan perak yang kau kumpulkan itu akan berkarat, dagingmu akan dimakan oleh api. Api apa itu? Api neraka. Jika kamu memfokuskan kehidupan hanya untuk mengumpulkan harta di bumi. Dan inilah upah bagi orang-orang yang fokusnya hanya untuk mencari harta di bumi. Ingat, amang inang, tidak ada yang kekal di bumi ini. Tidak ada yang kekal di bumi ini. Semuanya akan binasa. Unang pangasahon akka hamoraon mi biadopan di debata. Unang pangasahon hamoraon mi. Karena itu tidak berguna bagi Tuhan. Tidak ada yang kekal di bumi ini. Semuanya akan binasa. Jangan mengumpulkan harta dengan jalan yang tidak benar. Menindas dan merampas hak orang lain. Karena itu tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu kemudian amang inang firman ini bukan berarti kita tidak boleh menjadi kaya. Kita boleh menjadi kaya. Amin. Kita boleh menjadi kaya. Amin. Amin. Tapi kita menjadi kaya, bagaimana jalannya? Kita boleh kaya dan orang percaya memang harus kaya. Karena Tuhan kita, Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang maha kaya. Tuhan Allah kita yang kita sembah itu adalah Tuhan yang maha baik. Tuhan Allah yang kita sembah itu adalah Tuhan yang maha pemberi. Karena Dia yang maha empunya, Dia maha pemberi, Dia akan memberikan itu dalam kehidupan kita. Sebab itu kita dituntun untuk bekerja dan berdoa. Ora et labora, labora et ora. Artinya bekerja dan berdoa, berdoa dan bekerja. Orang Kristen tidak hanya berdoa saja, tapi dia juga harus bekerja. Orang Kristen harus bekerja, tapi dia jangan lupa untuk berdoa. Oleh sebab itu, marilah kita memakai kekayaan yang Tuhan berikan itu, kekayaan yang Tuhan anugerahkan itu menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang susah, bagi orang-orang yang menderita, bagi orang-orang miskin. Jangan pelit. Jangan pelit untuk berbagi. Jangan pelit untuk menolong. Sebisa mungkin tolonglah. Tidak akan miskin kita kalau kita menolong orang lain. Tidak akan habis harta kita kalau kita menolong orang lain. Ketika kita menolong orang lain, maka Tuhan kita yang maha baik itu akan menambahkan berkatnya di dalam kehidupan kita. Coba mari kita hitung setiap hari seberapa banyak berkat Tuhan dalam hidup kita, Mang. Mari kita hitung berkat Tuhan yang kamu terima setiap hari di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan keluargamu, di dalam kehidupan rumah tanggamu. Sudah berapa banyak berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Dan coba ingat, coba hitung, sudah seberapa banyak berkat Tuhan yang kamu berikan untuk menolong orang lain. Sudahkah? Jika belum, marilah latih diri untuk memberi. Jika belum, marilah latih diri
untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Ketika kita memberi, kita menjadi kaya. Ketika kita kaya, karena berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan setiap orang percaya. Amin. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai Amang dan Ina. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai kita semua. Apa yang sudah kita dapatkan selama 1 tahun ini akan kita berikan dalam apresiasi persembahan kita di dalam pesta Gotilon. Namang Gotil Duhita sautik sian napinasakan di debata tubagasan parbubuomo manggotil sautik do pasahan di bagasan roha na hibu, di bagasan roha na marlas mi roha, di bagasan roha na marulupulo alapat bahenan di debata di bagasan parbubuomo etong mak sedia gudang do pasu-pasu di debata nang di jaloho sa tao kulon jala etong mak sedia nang pinasahakmu tu debata asa bui mangula akka nasusa asa bui mangulu akka namakarikoton pertolongan bantuan dari kita. Kiranya firman ini meneguhkan kita, kiranya firman ini menghantar kita agar kita mempersiapkan hati yang tulus untuk memestakan pesta Gotilon kita pada hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu mengingatkan kami agar kami menjadi orang-orang yang mau menolong, orang-orang yang mau memberi, orang-orang yang mau dengan tulus memberikan persembahan kepada Tuhan. Ajar kami agar kami memberi dengan hati yang bersukacita. Sebab persembahan yang diberi dengan sukacita itu berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga untuk persiapan pesta Gotilon gerejamu ini yang akan berlangsung pada hari Minggu. Biarlah Tuhan turut campur tangan. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Marit de Mahita sian bukwede nomor 610 sada ayat sada dungi diuduti tangiang pangodianon dan yuduhon inang bibelfro. Kami bersyukur ya Allah Bapa di surga, karena sampai hari ini Engkau memperkenankan kami boleh menikmati setiap tetesan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Melalui pemeliharaanmu dan Engkau mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang tak pernah habis dan tak pernah berhenti. Engkau curahkan bagi kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Pada malam hari ini kami mengucapkan terima kasih kehadirat-Mu yang kudus, atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami, atas apa yang telah Tuhan berikan, apa yang telah Tuhan titipkan di dalam kehidupan kami, supaya boleh kami pakai menjadi berkat bagi sesama kami. Dan Engkau mengingatkan kami Tuhan, agar kami tidak terlena dengan kehidupan duniawi, tetapi kami lebih mengumpulkan harta yang tidak dapat diambil oleh siapapun dari kami. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus
kami dapat hidup di dalam kasih-Mu karena pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, untuk malam ini Engkau memberikan waktu bagi kami melalui persekutuan ini. Kami mau mendoakan seluruh jemaat-Mu HKBP Kirap Remaja, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, dan yang lansia. Biarlah Tuhan di dalam segala perjalanan kehidupan kami, dengan segala persoalan perkara kehidupan yang ada, ajar kami untuk selalu datang ke hadirat-Mu, memohon pertolongan daripada-Mu, dan berikan hikmat bagi kami dalam menghadapi segala persoalan di dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Dimanapun mereka berada saat ini, mari Tuhan Engkau lawat satu persatu. Engkau tumpangkan tangan-Mu atas tubuh mereka yang lemah, sehingga memperoleh anugerah-Mu melalui kekuatan dan tenaga yang baru serta kesembuhan. Bapa di dalam surga, kami mau mendoakan untuk semua program kerja di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Kirap Remaja. Dan salah satunya kami akan melaksanakan pesta Gotilon untuk hari Minggu mendatang. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa memelihara kehidupan kami dalam 1 tahun waktu yang telah berlalu Tuhan berikan. Ajar kami untuk mengenal betapa banyak berkat yang telah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Dan itulah yang mendorong hati kami untuk datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan dari kami. Buka hati kami Tuhan, agar kami datang dengan sukacita ke hadirat-Mu yang kudus. Kami juga mau berdoa untuk seluruh majelis yang telah memberi dirinya melayani di tengah-tengah gereja-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka dalam segala kehidupan mereka. Mari Tuhan Engkau memberikan sukacita dan kekuatan di dalam melayani Tuhan melalui gereja-Mu. Biarlah kesungguhan hati untuk melayani Tuhan senantiasa ada di dalam diri para hamba-Mu, para majelis yang ada di tengah-tengah gereja-Mu. Kami juga mau berdoa untuk para pendeta yang ada di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Kirap Remaja. Biarlah Engkau urapi dan Engkau berikan hikmat serta kebijaksanaan yang daripada-Mu. Amang Pendeta Pahala Singotang dan juga Amang Pendeta Anwar Munababan sebagai pendeta resort di HKBP Kirap Remaja. Biarlah Kau memimpin hamba-Mu ini di dalam sukacita dan kekuatan yang daripada-Mu dapat menunaikan tugas pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Terutama pada saat ini Tuhan, hamba-Mu memberikan diri untuk mengabdikan dirinya melayani melalui pencalonan dirinya sebagai calon preses. Tuhan, apapun rencana hamba-Mu, Amang Pendeta Anwar Nababan ke depannya, biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas diri hamba-Mu. Kami mau berdoa untuk seluruh kehidupan gereja-Mu. Biarlah Engkau memenuhi sukacita di dalam kehidupan kami. Juga kami mau mendoakan negara kami ini, pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah hikmat yang daripada-Mu Engkau curahkan bagi mereka, agar dapat memimpin di dalam takut akan Tuhan. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami, sehingga kami senantiasa memperoleh hikmat yang daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amang Inang, kita memuji Tuhan dari Bukwende nomor 463 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Surga bina hadi
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Selamat malam Amanginang yang mengikuti pertanyaan online pada malam hari ini. Sebelum kami menyampaikan salam kami dari gereja, ada sedikit yang perlu kami sampaikan tentang pesta Botilon kita hari Minggu, supaya kita jangan lupa datang beribadah sesuai dengan warta jemaat yang hari Minggu kemarin, yaitu jam 7, jam 10, jam 1 siang sesuai dengan kelompok wilayah masing-masing. Jadi kita tetap memperhatikan itu Amanginangnya. Ibadah mulai masuk jam 7. Kemudian yang tidak beribadah ke gereja supaya menyerahkan perbuai botilonnya di dalam amplop warna coklat yang sudah dibagikan oleh sintua kita masing-masing. Kemudian Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak melaksanakan ibadah online hari Minggu tanggal 15 karena kita fokus untuk pesta Botilon. Oleh karena itu kami berharap Amanginang yang tidak beribadah tetap berdoa di rumah dan mendengarkan atau membaca firman Tuhan. Itulah dulu tambahan penjelasan dari kami pendeta dari pertanyaan ini kepada kita semua yang mengikuti ibadah pertanyaan online pada malam hari ini. Oleh karena itu Amanginang, di sini kami berdiri, pendeta, Bibelfro dan Sintua, dan juga song leader, organis, dan yang meliput kita pada malam hari ini, Amang Sintua Siahaan, dan juga seluruh yang melayani, menyampaikan salam kami dari gereja untuk kita semua. Terimalah itu, sambutlah itu dengan sukacita. Syukurilah apa yang ada padamu. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Horas.